Sahabat channel Jeda, halo, apa kabarmu hari ini? Bagaimana keadaanmu sobat? Saya mau menyampaikan satu. Lihat nih, ini foto papi saya sama mami saya. Saya suka lihat foto ini. Kalau sibuk-sibuk, beres apa, bebenah di rumah, saya lihat foto ini, mereka berdua nih almarhum papi saya. Putra Ilbutung Marcella, Maluku Barat Daya. Ini mami saya dari Nolot, dari Alang, Nolot. Nah, mereka banyak mengajari prinsip-prinsip dalam kehidupan. Saya taruh dulu ya. Mereka banyak mengajari prinsip-prinsip dalam kehidupan. Bagaimana berteman, bagaimana bersahabat, bagaimana lihat teman, bagaimana lihat sahabat, bagaimana menjaga diri dan bagaimana menjaga teman. Itu diajarkannya mulai dari dalam rumah. Ya, berbahagia sekali. Yang lalu kita belajar tentang dasar-dasar pokok suatu persahabatan, yakni relasi timbal balik, lalu komunikasi, persekutuan, dan kerjasama, sama-sama bekerja begitu, saling menguntungkan satu sama lain, timbal balik, kerjasama, timbal balik. Nah, yang sekarang ini tentang 8, banyak sekali, tapi kita bahas 4 aja dulu ya. 4 itu tentang prinsip-prinsip persahabatan. Bagaimana persahabatan dibina, bagaimana mengatasi banyak-banyak hal dalam persahabatan. Yang harus kita pahami adalah persahabatan dengan prinsip bahwa manusia atau sahabat kita itu unik. Nah, faktor keunikan ini membuat kita bisa menerima sahabat kita apa adanya. Bahwa sahabat kita itu memang seperti itu, dia nggak bisa seperti kita juga nggak bisa dituntut harus seperti maunya, begitu. Nah, di persahabatan yang memahami prinsip keunikan, kita jadi bisa memahami bahwa oh dia sukanya begini, dia nggak suka begitu. Oh dianya seperti ini dan dia sangat sukar untuk menerima yang begitu. Misalnya kita dapat memakluminya. Karena memang sahabat kita nggak bisa kita buat sepersis mau-maunya kita. Yang nanti kita anggap selalu akan membuat kita happy. Enggak juga seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Jadi oleh sebab itu prinsip menerima sahabat dengan pemahaman bahwa dia unik gitu, berbeda dari kita, itu justru semakin memperkaya kita. Apa itu? Memperkaya warna dalam satu interpersonal atau hubungan interpersonal. Lalu kemudian yang kedua adalah prinsip saling mendukung. Jadi jangan hanya kita aja terus mau didukung. Kita juga harus mendukung sahabat kita itu. Ini yang kadang-kadang gimana ya, kok dia mau enaknya aja ya gitu ya. Seringkali kan kita berkomentar dalam hati atau kita mengatakannya kepada sahabat kita. Kok dia mau enaknya aja ya. Jadi pegang prinsip saling mendukung. Kali ini dia mendukung saya, esok kita tahu keadaannya, kita mendukung dia. Nah, belajarlah untuk hal seperti ini, maka persahabatan akan sangat membahagiakan. Ya, saling mendukung, saling menopang, itu terjadi di pemahaman dengan prinsip persahabatan itu pasti harus saling mendukung. Dan yang ketiga adalah prinsip persahabatan itu dia timbal balik. Jadi yang tadi tuh saling mendukung, saling menopang, saling menolong satu sama lain, itu bersifat timbal balik. Jadi kadang-kadang kita ditinggalkan. Terkadang seperti itu. Kadang-kadang diam-diam dia pergi gitu. Meninggalkan kita sendiri. Ini pasti sangat mengecewakan. Oleh sebab itu ada hal yang dituntut dari sebuah persahabatan, yaitu sikap timbal balik. Jadi susah, senang, bahagia, penuh kedukaan gitu, kita berusaha, selalu ada energi dalam diri kita, berusaha untuk bergegas, ada bersama dengannya, memberikan dukungan, support dalam kehidupannya. Itu patut dikerjakan oleh seorang sahabat yang sejati. Tapi tadi itu kalau ditinggalkan, betapa menyakitkan. Karena kekuatan prinsip yang saling ini tadi.
Oleh sebab itu mungkin menelpon, dia minta kehadiran kita dan seterusnya. Ya kalau kita memang mau mengembangkan persahabatan, timbal balik ini juga harus kita perhatikan. Dikala kita susah atau dikala dia susah, kita salinglah melakukan yang terbaik yang kita tahu bahwa dia juga butuh dukungan kita. Bila kamu diam-diam ditinggalkan, sendiri merana dalam seluruh kehidupan kamu mengatakan apa tentang persahabatan? Nah, sahabat yang sejati tidak demikian. Jadi persahabatan itu menurut saya ya berusaha untuk timbal balik. Jangan diam-diam terus meninggalkan dia tanpa bekas. Lalu kemudian menceritakan keburukan-keburukannya, menceritakan hal-hal rahasia-rahasia kehidupan sahabat kita tanpa malu begitu, tanpa rasa malu-malu. Kita membeberkan keburukan kejelekannya dan dia tidak tahu. Ini pasti sangat menyakitkan, sehingga di persahabatan yang timbal balik itu perlu kemurnian, dia perlu ketulusan hati, rasa sayang yang kasih dan rasa sayang yang sangat mulia dan kudus yang timbal balik tadi itu. Dan memang akhirnya kita harus mengupayakan akan hal ini. Bila tidak apa? Bila tidak, persahabatan bubar, persahabatan akan hancur. Jadi prinsip timbal balik ini sangat penting sekali. Suka dan duka ada bersama. Begitu persahabatan ini sangat mengikat sekali gitu. Kok seperti kayak di penjara ya gitu. Ada ketentuan-ketentuan mengikatnya. Jangan lupa persahabatan juga mengandung prinsip membebaskan, kebebasan. Jadi apa yang dinamakan keunikan, style kita, kebutuhan-kebutuhan pribadi kita itu harusnya mendapat tempat gitu. Jadi persahabatan yang sungguh-sungguh memperhatikan tentang kebebasan, dia tidak memaksa. Jadi tidak memaksa sahabatnya harus seperti ini, atau dia memaksa harus diperlakukan seperti ini. Itu tidak demikian. Jadi persahabatan itu pure, murni, dia lahir dari hati yang tergerak untuk mau peduli, untuk mau mengasihi gitu. Dia tidak menjadi satu pribadi yang terkungkung, menjadi satu pribadi yang tertekan gitu. Rasanya capek nih mengurusi sahabat yang satu ini gitu. Tapi sungguh-sungguh ada hati yang mau mengasihi, hati yang mau peduli, yang bebas. Dia juga bisa mengatakan, dalam arti bisa mengatakan, saya nggak mau diganggu dulu 1 minggu ini, kenapa tidak begitu. Dia bisa berseru bahwa saya mau melakukan perjalanan ini dan saya tidak bisa dihubungi dulu. Bisa seperti itu? Bisa. Jadi dikomunikasikan. Ada kebebasan. Dan disitulah kebahagiaan, disitulah sukacita. Ada komitmen-komitmen yang nanti akan diatur bersama, dalam waktu bersama. Ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak menekan sahabat kita, ya, saya mau mengerjakan ini dulu 1 minggu saya nggak boleh diganggu, atau 2 minggu ini sampai akhir bulan saya begini, boleh begitu? Iya. Kalau demikian, persahabatan ini sungguh panjang sabar, sungguh bersimpati dan berempati sekali. Persahabatan ini baik. Siapakah yang memilikinya? Apakah Anda memiliki persahabatan yang demikian? Masih ada 4 prinsip kemudian di channel berikutnya, di vlogs yang akan saya buat. Nah, tadi foto tadi, untuk apa saya tunjukkan? Itu menunjukkan kepada saya, orang tua, menunjukkan dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita, di mana kita akhirnya dapat menjadi manusia yang bekerja sama, yang memahami tentang keunikan orang lain, dan kita nggak boleh maksa-maksa orang lain, yang
juga menghargai tentang prinsip timbal balik, prinsip keterbukaan, dan prinsip kebebasan, dan prinsip saling mendukung. Nah, 4 hal ini saja kalau kita lakukan, kita jadi bisa mengerti. Nggak sulit loh persahabatan itu. Apakah kita punya hati yang mengasihi dan kita sungguh-sungguh menginginkan kebahagiaan sahabat kita itu. Nah, ini dia baru oke. Kalau cuma hanya menguntungkan kita saja, enggak begitu. Saling menguntungkan. Kebebasan itu ada. Pahami tentang keunikan. Dan juga timbal balik. Di sana ada kebahagiaan dan di sana tidak ada memaksakan kehendak. Sampai jumpa.